Hai, kali ini saya akan menceritakan kisah cinta yang dapat menginspirasi kita semua, terutama untuk kamu yang sekarang lagi berjuang untuk mempertahankan hubunganmu yang tak direstui. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kamu, tetapi alangkah baiknya jangan lupa subscribe channel ini ya. Saya doakan yang subscribe channel ini semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Oke, kita lanjut pada ceritanya. Plato pernah mengatakan, kasih sejati tidak hanya membutuhkan keinginan untuk memberikan, tetapi juga keinginan untuk menerima. Dan inilah kisah dari kata-kata tersebut. Di sebuah desa yang terletak di tengah hutan yang lebat, hiduplah seorang pemuda yang bernama Kano. Kano adalah seorang pemahat kayu yang mahir, yang keahliannya dalam mengukir kayu telah membuatnya terkenal di seluruh desa. Setiap karya yang dihasilkannya adalah sebuah karya seni yang memukau, memancarkan keanggunan dan keindahan yang tak terlukiskan. Suatu hari, ketika matahari masih terbit di ufuk timur, Kano memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari kayu yang akan menjadi karyanya untuk berikutnya. Dengan membawa pisau dan gergaji yang dipakainya sebagai alat utama, dia melangkah dengan langkah pasti ke dalam hutan yang rimbun. Dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan suara riuh gemericik air sungai yang mengalir di dekatnya, Kano merasa seperti tenggelam dalam keindahan alam yang mempesona. Cahaya matahari yang menyinari dedaunan, aroma segar tanah basah, dan suara burung-burung yang bersiul membuatnya merasa tenang dan damai. Tiba-tiba, di antara pepohonan yang lebat, Kano melihat sosok yang berdiri di tepi sungai. Seorang gadis muda dengan rambut panjang yang terurai dan senyum yang cerah sedang duduk di sana, memandangi sungai yang mengalir dengan tenang. Wajahnya yang cantik seperti bidadari membuat Kano terpesona dan tak bisa berkedip sejenak pun. Hai gadis yang cantik, apa yang sedang kau lakukan di sini sendirian? Tanya Kano, suaranya lembut seperti alunan melodi yang menenangkan. Gadis itu, yang ternyata bernama Arya, menoleh ke arah Kano dengan senyuman yang hangat. Aku hanya sedang mencari inspirasi untuk puisiku, jawabnya dengan lembut. Apa yang kau cari di sini, saudara? Kano tersenyum. Aku mencari kayu yang akan kuciptakan menjadi karya seni. Namaku Kano, seorang pemahat kayu. Sejak pertemuan mereka di hutan, Kano dan Arya menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka sering bertemu di hutan, berjalan-jalan, berbicara tentang kehidupan, impian, dan cinta mereka akan seni. Mereka saling menginspirasi, saling mendukung, dan saling memahami satu sama lain. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin kuatlah perasaan yang tumbuh di antara mereka. Karena mulai merasakan bahwa hatinya berdebar lebih kencang setiap kali dia melihat Arya. Sementara Arya pun merasakan hal yang sama terhadap Kano. Mereka tahu bahwa mereka saling mencintai. Tetapi mereka juga sadar bahwa cinta mereka adalah suatu yang rumit dan berliku. Tantangan datang ketika keluarga Kano menantang hubungan mereka. Mereka menganggap bahwa seorang pemahat kayu tidak pantas untuk seorang penyair seperti Arya, yang berasal dari keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Kano dan Arya merasa tertekan oleh ekspektasi dan penolakan orang lain. Tetapi mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka berdua bersumpah untuk tetap bersama-sama dan melawan segala rintangan yang menghadang. Mereka percaya bahwa cinta mereka adalah suatu yang nyata dan berharga, dan mereka siap berjuang untuk mempertahankannya. Bersama-sama, mereka mencari cara untuk membuktikan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang kuat dan tak tergoyahkan. Mereka berusaha untuk membuka pikiran orang-orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa cinta tidak mengenal batasan sosial atau profesi. Dengan keberanian dan ketabahan, Kano dan Arya berusaha untuk mendapatkan restu keluarga Kano.
Mereka berharap bahwa keluarga Kano akan melihat betapa bahagianya mereka bersama-sama dan bagaimana cinta mereka telah mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Di tengah perjuangan mereka, Kano dan Arya belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang status sosial atau profesi, tetapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap bersama dalam segala keadaan. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan ujian, keluarga Kano mulai membuka hati mereka terhadap hubungan Kano dan Arya. Mereka melihat betapa bahagianya kedua sejoli tersebut bersama-sama dan bagaimana cinta mereka telah mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dari situlah Kano dan Arya melanjutkan perjalanan hidup mereka bersama, mengarungi samudra cinta yang penuh dengan gelombang dan badai. Tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka yakin bahwa mereka akan mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang dan menemukan kebahagiaan yang abadi dalam dekapan satu sama lain. Oke, dari kisah cinta mereka membuktikan bahwa cinta adalah perjuangan kedua insan yang saling bersatu untuk meyakinkan orang-orang yang tak merestui mereka, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan untuk kamu yang lagi berjuang mempertahankan hubunganmu, semangat ya, semoga direstui. Amin.